Terima kasih saya ucapkan kepada Anda melihat video saya Magnet Money yang ke-33 ini. Dan yang ke-33 ini saya akan menjelaskan tentang Magnet Money yang part ke-17, yang mana banyak yang kurang mengerti penjelasan kapan kita tidak bisa mempergunakan atau dilarang mempergunakan kata tidak dan jangan kepada diri kita atau kepada anak-anak kita, sehingga tujuannya, hasilnya menjadi positif. Di sini bisa Anda lihat video saya yang ke-17, part yang ke-17, yang mana di sini saya akan memberikan contoh. Nah, di sini Anda bisa melihat eksperimen saya, air dan beras. Yang seperti telah saya lakukan eksperimen saya di Magnet Money sebelumnya. Di sini saya akan memperlihatkan Anda, karena di Magnet Money saya yang part 17 mengajarkan bagaimana supaya kita menghindari untuk tidak melakukan perkataan jangan dan tidak, karena pikiran alam bawah sadar kita tidak mengerti arti jangan dan tidak, alias tidak direkam. Jadi kalau kita bilang jangan sakit nak ya, atau jangan bangkrut, hasilnya justru adalah sebaliknya, yaitu jadi bangkrut. Nah, begitu juga Anda kalau mempergunakan tidak sakit, tidak bangkrut, tidak jatuh, tapi yang jatuh, bangkrut, sakit itulah hasilnya. Jadi Anda harus mengerti cara mempergunakan kata. Jadi kalau bangkrut, sakit itu kan kalimat negatif. Jadi kalau maksudnya itu jangan bangkrut atau jangan sakit, itu kan maksudnya supaya sehat. Tapi karena dipakai dalam negatif dan pikiran alam bawah sadar itu tidak mengerti tidak dan jangan, akhirnya hasilnya negatif itu yang direkam oleh pikiran alam bawah sadar kita. Dan dari sini saya memperlihatkan bentuk setelah 2 hari saya memperlakukan eksperimen ini, air dan beras, yang mana telah saya lakukan sebelum-sebelumnya untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana reaksi air ini, baunya, warnanya setelah beberapa hari. Dan saya buat ini cuma dalam 3 hari dan baunya sangat sekali berbeda. Karena di sini Anda bisa melihat kalau misalnya airnya itu yang sebelumnya airnya sangat berbuih, yang namanya bangkrut, jangan bangkrut, tidak bangkrut, sangat berbuih. Jadi yang sukses kurang berbuih. Dan di sini juga bisa merasakan setelah 3 hari baunya yang sukses ini tidak menusuk hidung, tapi bangkrut, jangan bangkrut, tidak bangkrut, menusuk hidung. Jadi inilah hasil dari eksperimen saya. Kapan kita mempergunakan jangan. Nah, inilah eksperimen saya untuk memperlihatkan bagaimana maksudnya jangan dan tidak itu tidak direkam oleh pikiran alam bawah sadar kita. Yang mana juga dalam eksperimen hasilnya seperti ini. Karena sukses aja yang baunya tidak menusuk hidung. Bangkrut, jangan bangkrut, tidak bangkrut, akhirnya sama hasilnya. Di sini kita belum bisa melihat perbedaan warna karena cuma baru 3 hari. Tapi saya bisa melihat dari gelembung-gelembung atau buihnya, yaitu tidak bangkrut, jangan bangkrut, bangkrut itu berbuih sekali. Karena ini saya pindah-pindahkan, makanya buihnya itu menghilang. Jadi bila Anda ingin mengerti lagi bagaimana kata-kata yang harus dipakai dan tidak dipakai, jangan dan tidak itu, Anda bisa mendengarkannya, melihat di video saya part yang 17. Dan di situ sudah banyak yang melihat tapi mungkin tidak mengerti, maka tidak memberikan komen atau like karena mungkin tidak banyak. Dan di link bawah ini saya sudah kopikan, yaitu seorang dokter yang memberikan juga pengertian yang baru saya lihat, yang barusan diupload di video di YouTube, juga menjelaskan tentang kapan kita tidak boleh mempergunakan tidak dan jangan. Begitu juga
Anda hindari berkata jangan dan tidak kepada anak-anak kita, karena mereka tidak bisa pikiran alam bawah sadarnya berpikiran logik. Kalau yang mana sebenarnya jangan bangkrut atau jangan sakit, jangan jatuh, itu maksudnya adalah positif buat kita, tapi pikiran alam bawah sadar merekamnya menjadi negatif karena kalimat terakhir adalah kalimat negatif. Jadi kalau jangan dicampur dengan kalimat negatif, akhirnya yang direkam itu adalah negatif. Dari itu Anda daripada mempergunakan jangan sakit, jangan jatuh, jangan bangkrut, Anda mempergunakan kalimat aja positif, yaitu saya sembuh, saya sukses, saya berdiri, saya berjalan. Jadi Anda mempergunakan dalam kalimat positif. Nah, sekarang saya akan membuang gelas-gelas ini karena gelas-gelas ini adalah gelas-gelas negatif dan baunya sudah sangat menusuk hidung karena sekarang ini adalah musim dingin. Jadi semua pada pintu-pintu tertutup terus. Jadi dalam salon ini cepat sekali rasa baunya itu menusuk hidung karena tidak ada hawa yang masuk karena sekarang ini musim dingin di Denmark. Jadi di sini dapat kita bandingkan baunya sekarang ini enggak ada bau dan baunya ini yang ini tulisannya bangkrut. Ini sudah saya tunjukkan di video-video saya tulisan bangkrut. Jadi kalau Anda bilang bangkrut, saya tidak bangkrut atau jangan bangkrut, itu hasilnya sama. Dan ini jangan bangkrut. Dan ini tidak bangkrut, juga baunya srek. Jadi dari sini Anda bisa melihat perbedaannya. Nah, dari hasil eksperimen saya, air mempunyai kekuatan dan kita berisi sekitar 70-90 air dalam tubuh kita yang membuat kita sukses atau kita sakit atau kita bangkrut dari kata-kata yang kita katakan. Maka saya mengadakan acara terapi massal untuk berdoa bersama di depan pantai, yang mana kalau kita mendoakan air laut supaya menjadi air pembersihan, air yang membuat kita berubah untuk menjernihkan kita, membuang negatif-negatif kita, membuang sabotase kita, membuang negatif-negatif kita. Maka acara di Danish Beach Club ini tanggal 5 Januari akan saya pimpin untuk kita berdoa bersama untuk meminta kepada air untuk berubah molekulnya menjadi molekul pembersihan, sehingga membersihkan stres-stres kita, membersihkan penyakit-penyakit kita, membersihkan sabotase kita, sehingga waktu kita nanti berendam atau mandi semuanya pada hilang atau meleleh di air. Dan di sini Anda bisa melihat pemandangan Danish Beach Club. Semoga Danish Beach Club menjadi tempat yang cepat sukses dan menjadi tempat pertemuan trainer, seminar-seminar, motivator-motivator untuk bertemu, untuk meeting, dan menjadi tempat kita bisa memberikan ilmu-ilmu kita. Dan semoga saya mendapatkan investor untuk membangun investor ini, karena untuk membangun sebuah resort membutuhkan banyak biaya. Dan dengan video-video ini mungkin ada Anda salah satu yang ingin join dengan saya untuk membangun Danish Beach Club. Saya sangat gembira dan Anda bisa mengkontak saya lewat Facebook, email, dan semoga Anda telah melihat video-video Magnet Money saya dari part 1 sampai yang part yang ke-32 ini, dan semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama saya, supaya saya juga ingat untuk menghindari berkata jangan dan tidak, karena
jangan dan tidak itu adalah kebiasaan yang mana kita tidak tahu kalau pikiran alam bawah sadar kita tidak terekam. Jadi saya juga sering mengatakan dalam kata-kata saya karena saya cukup berbicara sangat cepat. Jadi saya juga kadang-kadang bilang jangan marah ya. Padahal kalau bilangnya jangan marah itu maksudnya senang. Padahal pikiran alam bawah sadar itu merekamnya marah karena jangannya hilang. Tapi maksud kita itu jangan marah, artinya sebaliknya yaitu positif, senang. Jadi daripada Anda bingung-bingung mengatakan jangan marah, Anda bilang aja senyum, bahagia. Nah itulah teknik untuk berkata atau berdoa. Jadi kalau Anda yang berdoa, sering sekali saya lihat sandiwara di Indonesia yang selalu memperlihatkan rasa sedih karena merasa jauhkan kemiskinan, jauhkan kepedihan, jauhkan celaka. Jadi yang mana sebenarnya Anda mengembangkan rasa negatif Anda. Jadi daripada Anda berdoa yang negatif, maka Anda pusatkan pikiran Anda menjadi positif jadinya. Sekali lagi saya ucapkan Anda bisa membantu saya untuk memberikan thumbs up, like, suka pada links Dennis Beach Club saya di Facebook, begitu juga links Dennis Beach Club di YouTube, dan juga links abang saya Edward Mandala supaya dia menjadi calon DPR di Tanjung Uban di Bintan supaya kami bisa bekerja sama untuk memberikan ilmu-ilmu kami, memotivasikan masyarakat di daerah Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan seluruh Indonesia. Dan saya harapkan semoga Anda bisa memberikan thumbs up-nya kepada Dennis Beach Club dan Edward Mandala supaya kami bisa memberikan ilmu kita kepada masyarakat dan kita bisa berkumpul di tahun baru 2014 di pantai saya. Terima kasih.